Orang bijak akan selalu merasa berkecukupan di saat kekurangan. Orang susah akan selalu merasa kekurangan meskipun selalu berkelimpahan. Tapi orang hebat adalah mereka yang bukan hanya mencari kekayaan dan kemakmuran, tapi juga kesejahteraan dan kebahagiaan. Kita mungkin, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa? Ya, banyak sekali tips dan juga pengalaman yang sudah dibagi. Dan malam ini saya bisa memberikan kesimpulan bahwa ada 3 pesan possible bagaimana Anda bisa mengelola keuangan sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah earn before you get. Jangan hanya bekerja keras dalam menghasilkan uang, tapi juga bekerja cerdas dalam pengelolaan uang tersebut. Nah, yang kedua, plan before you spend. Jangan terburu-buru, buat perencanaan, buat daftar kebutuhan. Dan yang ketiga, wait before you buy. Jangan langsung membeli, jangan hanya belanja sekedar emosi. Tapi tunggu dulu, buat perencanaan, dan disitulah kebutuhan Anda akan lebih tercukupi. Ya, dan sekarang saya ingin membuka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin berbagi pengalaman dan juga kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan yang berjaket abu-abu. Ya. Halo. Halo. Namanya siapa? Nama saya Arif. Arif. Oke, Ya. sekarang bekerja? Ya, saya bekerja sebagai seorang penulis. Dan di kantor sebagai penulis, tapi di luar kantor juga tetap sebagai penulis. Oke, nah kalau ngomongin tentang tema kita malam ini, siapa bilang gajiku kecil? Banyak orang suka bilang, aduh gajiku kurang melulu. Pernah ngalamin seperti itu? Pernah. Ya. Sebenarnya ada 2 sikap yang ingin mungkin berkaitan dengan tema ini. Sikap pertama adalah berhenti. Kedua adalah berhati-hati. Berani nggak kita berhenti untuk melakukan kesenangan-kesenangan sementara? Yang kedua adalah berhati-hati. Bisa nggak kita berhati-hati untuk melakukan atau akan setiap kita akan melakukan kesenangan? Oke. Gitu. Nah, sekarang saya mau nanya ya, kamu sendiri itu mempraktekkan nggak kesenangan apa yang kamu tunda? Kesenangan apa yang saya tunda? Iya. Bagaimana cara kamu selalu berhemat dalam hidup ini? Saat ini saya punya handphone. Handphone saya mungkin tidak sebagus teman-teman di sini. Layar kacanya sudah pecah, tapi kebutuhan masih saya pakai karena kamera masih bisa dinyalakan, masih bisa angkat telepon, masih bisa SMS. Oke, nggak perlu ganti. Walaupun screennya udah pecah ya, retak ya. Jadi kamu sekarang sudah berkeluarga atau masih single? Alhamdulillah sudah. Sudah berkeluarga, Iya. Sudah punya rumah? Alhamdulillah sudah. Sudah punya rumah, beli sendiri, cicil utang, rumah mertua? Alhamdulillah sendiri. Ya. Beli pakai uang sendiri ya, Iya, sama luar istri. biasa. Oke. Boleh saya tanya usia Anda sekarang? Saya 28. 28. Oke, good. Ya, hasil pengorbanan dari berhemat di Yes. masa muda sekarang bisa menghasilkan. Yes. Masih cicil rumahnya? Rumahnya masih nyicil? Sudah lunas. Rumahnya sudah lunas ya, tidak dicicil. Pos. Iya. Boleh angkat tangan kiri tinggi-tinggi please? Kiri. Tepuk pundak sebelah kiri. Katakan kepada dia. Pran. Usia 28 tahun. Rumah sudah lunas. Kemana aja kamu? Oke. Nah, tapi kalau kamu mungkin bisa ya mengatur keuangan kamu sendiri. Nah, tapi sekarang bagaimana kalau istri? Apakah istri kan juga punya kebutuhan? Nah, gimana kalau misalnya istri yang juga ingin ada pola standar hidup tersendiri? Kita sesama partner harus bisa bekerja sama. Saya dan istri kebetulan juga memanage keuangan dengan sangat baik. Mungkin saya adalah tipe orang yang boros sebenarnya. Iya. Tapi istri saya adalah orang yang paling baik dalam savingnya. Istri saya selalu memanage bahwa uang gajinya itu untuk
mungkin untuk keseharian, transportasi dan lain sebagainya. Kalau untuk dari saya untuk di saving seperti itu. Itulah Istri dasarnya. kerja sebagai apa kalau boleh tahu? Untuk istri sebenarnya ngajar untuk aktivitas, tapi sebenarnya dia juga penulis, sama-sama penulis. Oke, jadi sama-sama penulis dan juga mengajar. Jadi ada sistem pembagian keuangan yang memang sudah disepakati bersama ya. Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi seperti apa sistem keuangannya supaya mungkin anak-anak muda yang sekarang juga punya penghasilan bisa mengikuti sistemnya ya dan bisa punya rumah juga nanti dibayar lunas. Pernah satu ketika saya jalan untuk pulang ke rumah, kemudian dekat rumah kebetulan dekat sekali dengan mall. Saya izin sama istri, boleh nggak kita mampir belok sebentar aja, lihat-lihat untuk ke mall. Ayo gitu. Tiba-tiba sebenarnya saya tujuannya satu, saya pengen beli kunci setir mobil. Kunci setir mobil? Iya. Dan saya nggak punya uang, saya nggak punya budget untuk membeli itu. Meskipun sebenarnya uangnya ada, tapi saya nggak punya budget untuk itu. Tiba-tiba istri saya, boleh, tapi bulan depan berarti kamu hutang ke saya sekian, harus bayar. Mantap. 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 Jadi memang udah ada sistem keuangan yang disepakati ya? Iya. Oke. Anda bersyukur nggak punya istri seperti itu? Saya bersyukur kepada Tuhan karena selalu memberikan yang lebih kepada saya. Yes. Ya, jadi bersyukurlah kamu karena kamu memiliki istri yang luar biasa bijak dan membantu kamu dalam keuangan. Dan malam ini menarik sekali karena di tengah audiens yang ada di studio ada Ibu Dewi Motik yang malam ini hadir. Ibu Dewi Motik mungkin bisa memberikan komentar tentang apa yang baru saja disiarkan oleh Arif. Silakan Ibu. Saya terus terang, Mbak Mary, Pak Jim, Arif terus terang, saya terus bahagia sekali mendengar Anda mengatakan demikian. Karena seorang istri yang bijak, yang kata-kata itu adalah istri yang mengetahui kapan stop, kapan jalan, dan menegakkan disiplin. Saya ingin berbagi sharing kepada Bu Mary dan Pak James. Tentang saya sebagai pemimpin, saya mempunyai satu usaha di bidang jasa pendidikan. Jadi saya lihat salah satu yang kita harus pikirkan sebagai pimpinan, saya sebagai dalam satu usaha jasa atau usaha yang lainnya, setiap orang memerlukan 3, rumah, baju, makan. Itu makan, rumah, baju, itu selalu kebutuhan utama. Ya. Itu ya. Jadi saya bersyukur, saya mempunyai koperasi simpan pinjam, saya buat dari para guru tersebut di Yayasan Ar-Rahman Motik itu bahwa kamu harus ini dan kita membuat mereka mengatakan yang kalau pinjam ya balik. Kalau perlu ya ada. Berikutnya juga kalau kita butuhkan apa yang dia butuhkan harus ada dulu. Sehingga gaji pun juga umpamanya dibandingkan dengan yayasan pendidikan yang hebat, mereka memang jauh ya, tapi tetap mereka merasakan ini karena kita merasakan keamanan dan kenyamanan. Dan satu lagi menurut saya untuk pemimpin itu ada sebagai usaha, mereka harus seneng di dalam keadaan kekeluargaan kita buat mereka tuh nyaman di kantor dan kita buat nggak terlalu antara atasan sama bawahan itu nggak gitu jelas. Itu saya rasakan sekali. Dan sekarang alhamdulillah sudah 31 tahun dan kita buat satu. Karena mereka itu rata-rata guru agama ya, maksud saya yayasan itu berdasarkan Al-Quran. Jadi kita buat alhamdulillah rata-rata guru-guru itu sudah naik haji atau umroh. Paling enggak, jadi kalau dia ngajar sama murid-muridnya anak-anak itu sudah tahu bahwa dia bagaimana tuh harus. Dan kemudian juga tentang rumah. Mereka juga udah alhamdulillah juga diusahakan bagaimana caranya kita membuat bahwa paling enggak dia nanti kalau udah selesai dari kita sudah punya rumah. Itu Bu, dana untuk naik haji atau umroh itu dari mana Bu? Itulah yang saya katakan, kita tuh pengusaha kan punya network. Ada travel bureau yang kita bisa minta tolong. Ada teman-teman orang tua murid yang tahu bahwa ini mau naik haji segala macam. Sampai supir aja sekarang udah tahun ini naik haji itu. Luar biasa sekali ya. Dan Arif juga adalah salah satu contoh nyata bahwa dengan berhemat ya kita harus menunda kesenangan sekarang untuk masa depan yang lebih mapan. Dan kalau Arif saja bisa, saya yakin anak muda lainnya pasti bisa. Bersama kita bisa. Satu Bu Mary, saya mau ingatkan
Kalau tadi Bu Mary sama Pak James bagus sekali, is up to date banget yang dibicarakan. Atau satu filsafat yang kita dari dulu, yaitu jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu satu. Kemudian hemat pangkal kaya. Bukan pelit ya. Kalau pelit saya paling sebel sama orang pelit. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Karin. Terima kasih Bu Dewi.